buntut. Rambate ratahayu. Lopes Kuntul Baris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk penontonnya. Full studio. Full studio. Ketemu lagi, jumpa lagi di acara Gubuk Rembuk. Persembahan dari Biro SDS Jawa Timur dan disiarkan langsung oleh JTV. Ya. Dan yang di sini kelihatannya cerah-cerah dari mana ini? UKM-nya di mana? Banyuwangi. Banyuwangi, tepuk tangan untuk Banyuwangi. Kota yang lain selain Banyuwangi? Sidoarjo. Sidoarjo. Kenjeran. Surabaya, Kenjeran padha ae. Yang lain Sidoarjo terus. Wis paling ada Banyuwangi. Makanya supaya cerdas, itu sekarang digalakkan untuk gemar makan ikan. Wah, anakku ya ben to. Iwak makan iwak. Iya, esuk wis iwak kerupuk. Iwak tempe, iwak tahu. Mulane rapote anakmu kobong kabeh. Mangan iwak kerupuk. Lah terus apa? Ikan. Ikan oh, ikan laut ngene. Iya ikan. Arek gak ro baya kene. Rine lho. Apa? Nek nyogrok, ya apa aku wis tau nggawa nang puskesmas perkara iku kok. Perkara cogrok iku. Oh, sing nyogrok sih gak enak. Iya. Ya di presto lah enak. Presto? Presto. Iso enak. Makane bojomu lek omongane gak enak prestun. Lut, apa hubungannya mbak omongan lu? Supaya lemes. Anakku yang ngono. Apa? Kan guagah. Tak presto mbak aku. Terus? Tulangnya lunak dadi ngene Lut. Oh, mana? Tulangnya lunak ya Wulan. Karena protein di ikan atau iwak. Iya. Ojo salah pengertian, iwak tahu. Tahu kan lawu dudu ikan. Dudu iwak. Ya wis nduk desa iku pokoke ya Sidoarjo iku ya iwak ya wis iwak kerupuk. Sekarang mari gemar lho wong Jepang yo. Kakean mangan iwak pinter-pinter. Bahkan mentah pun dikonsumsi Jepang. Karena protein ikan itu tinggi. Kolu ngono kon niku. Lho Jepang kok takon wong Jepang kono. Iku wong Jepang, wong kene gak kolu Lut kon niku. Dan kita akan dipandu oleh host ya gak pantes. Gak pantes wong ana gobok kok host. Presenter gak cocok. Sing Joko Rembuk. Cak Priyo Aljabar. Pandek. Opo. Arek iki damen-damen garing kok games ae lho arek. Waya peno. Iya. Ketok ana rondo titik. Wis takon penyanyiku. Ikan sing apik ikan laut iku apa Cak Priyo? Aku ngomong seluruh hasil panenan dari laut yang ada di laut itu gizinya tinggi mergo alami. Apik kabeh iwak. Iya. Ana sing elek iwak laut. Iwak sing nyolong. Nyolong? Lho, iwak laut. Lah iya. Lah iya. Kaya iku lho, ana sing nyolong iku teko negara lain niku nyolong niku elek iku. Nang kene. Bahkan sing sepele mana, iwak teri lho ternyata enak, apik enak. Hasil dari laut semuanya bisa dimakan. Lho sing diteri tonggo iku. Yang ada dari laut semua bisa dimakan, kecuali kapal selam iku mergo atos. Masih perahu ya atos, Ji. Dudu iwak iku. Lah iya. Derek, tancer-tancer derek. Sedeja sing jelas lho. Madura gak Madura peno iku. Maratuaku Madura. Iya. Gubuk Rembuk hadir untuk panjenengan. Pada intinya permasalahannya tetap masalah sing ana di desa. Keluarga, tante, bune, petani, peternak, pengkebun dan nelayan. Kali ini nelayan telah bekerja. Nelayan telah berkarya. Nah, sampean kudune ngerti. Guna kasihati hasil panen nelayan iku gawe apa? Nah, nek sampean kepengin gak cerdas monggo nang TV-ne tonggo, ya boleh dipilih. Tetep ae nang kene. Sebab dari desa kita mentargetkan makmurnya desa, jayanya negara.
Gubuk rembuk. Jalut we, Cak Agus. Nggih. Tulungagung 24 sampai 28. 24 sampai 28. Ya. Ada pekan daerah. Pekan daerah. Di sana adalah aktivis petani, aktivis peternak, pengkebun dan nelayan. Wes pokoknya petani andalan. Kumpul. Ngelumpuk. Bahkan tanggal 24 bareng-bareng Pak Gubernur di sana. Nah, Manggone ya. ana Gor Lembu Peteng, Lembu Peteng. Kabupaten Tulungagung. ojo lali ya. Nek ana waktu silakan kumpul di sana. Beliaulah para penggiat, beliaulah para pejuang petani, peternak, pengkebun dan nelayan ngelumpuk. Sehingga sampai hari ini pun kita lakukan untuk pengambilan gambar agar dapatnya podo mlakune kono kene dan kita mensupport acara yang di sana. Kali ini hadir di tengah-tengah kita ada Pak Amit matur sembah nuwun panjenengan yang ya staf ahline gubernur tadi ya kudu ya ngetokne keahlian sampean Pak. Hadir juga Pak Toto matur nuwun rawuhipun dan kali ini ada Pak Andrianto ahli gizi. Monggo Pak Amit kita bingkai dulu budayakan makan ikan iki sing kirane kudu dijelentrehaken nopo kok sampai ngoten. Monggo. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih sekali hari ini kita diskusi tentang gemar makan ikan. Tetapi tadi sudah dijelaskan bahwa tanggal 24 itu kita memang ada mengadakan pekan daerah di Tulungagung. Nanti Pak Dekarwo juga yang akan membuka dan besok kami juga akan hari Senin kami juga akan sana. 24 itu hari Selasa ya. Nah, salah satu fungsinya adalah bagaimana mengajak diskusi untuk share potensi-potensi terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Lah gitu ah. Kate gubuk rembuk di Deprok bareng-bareng ngeten nggih. Gubuk rembuk kan nek iso ya teko nang kono iku. Wajib, Pak. Nah, wajib hukumnya. Nah, hari ini juga kita lihat bahwa saya terima kasih sekali sahabat-sahabat saya Pak Toto, kemudian Pak Andre, kemudian ada Pak Asmuri, kemudian ada Bu Sihati, Pak Gunawan dan seterusnya. Ini kaitannya bagaimana kita mensosialisasikan gemar makan ikan ini. Data terakhir kemarin kita sudah memperoleh. Kita ini bari posisinya sekitar 27 kg per kapita per tahun. Sebetulnya kalau orang yang sehat katanya yang akan kita capai nanti mungkin bisa sekitar 38 sampai 40 secara nasional. Nah ini apa artinya? Supaya betul-betul di samping kita itu sehat, lalu pertumbuhan ekonomi kita juga meningkat. Kenapa? Selama ini banyak sekali UMKM kita terutama nelayan-nelayan itu semangat untuk membudidayakan, semangat untuk memperoleh ikan itu untuk bisnis di bidang ikan itu kelihatannya agak lesu-lesu. Kalau di ikan darat mungkin persoalannya ketergantungan terhadap pakan pabrik. Sekarang ini sudah banyak riset-riset sebetulnya karena keuntungan itu hampir 48% loh Cak. Itu diambil untuk membeli pakan saja kehabisannya. Oleh karena itu ada nggak inovasi-inovasi baru? Nanti teman-teman semua daerah datang ke Peda lalu diskusi, kilo pakanku cuman pakai bekatul, pakai dedek, kemudian muncul misalnya ada hewani, protein hewani, lalu itu dikasih, kita tidak tergantung dengan pabrik. Paling tidak bisa kita mengurangi kepentingan itu. Nah di urun rembuk nanti pekan desa, pekan daerah itu yang sangat kita harapkan. Nah nanti pekan daerah lalu pekan nasionalnya itu akan diadakan di Aceh loh Pak Ibu. Nanti potensi itu kita kumpulkan, kita tandingkan, kompetitifkan di situ, terutama dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah ini akan menjadi baik. Tadi saya juga diskusi dari sisi kesehatan nanti Pak Andri. Ternyata banyak sekali manfaatnya. Katanya justru salah satunya kalau kita gemar makan ikan, kalau nggak salah itu bisa rematiknya kadarnya bisa dikurangi. Kemudian bisa anemia katanya bisa dikurangi. Kemudian saya baca terakhir tadi Pak Andri, ejakulasi dini. Nah, ayo ini kan menarik ini. Ternyata di situ. Ini kan pakai di bahasa episode khusus nih Pak kayaknya. Ternyata betul-betul ikan yang terdapat kandungan omega 3 yang ada nih salah satunya ya yang ada di ikan tongkol katanya.
itu mampu banget untuk menghindari atau menurun proses ejakulasi dini. Menurut saya walaupun itu terasa kita rodok malu, kadang-kadang seket muncul lagi rodok penting gitu lah. Penting nih biasanya. Nah oleh karena itu kita melihat itu kepentingan kita pada hari ini. Karena tidak semata-mata gizi, tetapi ada perputaran perekonomian. Tidak semata-mata ekonomi, tetapi ada kualitas manusianya yang kualitas manusia tadi dari sisi kesehatan ya. Misalnya Ge. katanya omega 3 juga mampu karena omega 3 itu banyak sekali terdapat di ikannya. Nah bisa saja untuk mengurangi depresi. Nah itu ada. Saya pernah baca itu. Nah oleh karena itu menurut saya episode ini bagaimana caranya enak atau tidak enak kalau kita mampu meningkatkan penggunaan memanfaatkan ikan. Terus demand-nya permintaan akan banyak, petani-petani yang ada di desa kita sebagai sumber menumbuhkan ekonomi bersemangat. Nah kalau dia bersemangat, insya Allah rutinitas ekonomi lokal itu akan bisa ditumbuhkan, salah satunya sektor ikan. Mana loh Cak? Pengantar dari beliau dengan ya jenenge staf ahli gubernur ya. Jadi yo iso enak ngono nek ngomong. Jadi tadi menyampaikan kayak ngene iki. Ini wujud bahwasanya masyarakat itu monggo kamerane jero. Lah iki nek diarani wong desa, oh gak iso wong desa diremehno. Ternyata wong sing sampean sebut wong desa karyane hebat-hebat. Selama iki mek dibungkus godhong utawa godhonge kayu jati mergo kemasan durung mlebu. Lah sekarang teknologi anak-anake kuliah. Nah, akhirnya wawasannya bertambah, makanya generasi muda desa ojo bangga nek dadi TKI, ojo bangga nek urbanisasi. Ilmu golek teko kuliah balik nang desa kaya ngene iki. Nek gak apa sih makmu duwe anak goblok ngono ya. Ya, di kuliahno ado-ado mek ate minggat. Kali ini sebelum kita memaparkan tentang yang namanya pengolahan dan pemasaran yang ada di masyarakat, saya kok tertarik dengan ya mungkin ono kata-kata dini-dini tadi dan saya akan menanyakan Pak nyuwun ngapunten iki kiyen nggih masalah penting nih Pak ya. Napa bener niku kandungan ikan niku enten palapatigan niku Palapa itu. Iku mang lho Omega 3. Omega. Omega 3. Nggih lah monggo Pak. Iya, jadi yang pertama bahwa kegunaan manfaat ikan itu luar biasa banyaknya. Yang paling nomor satu, yang paling diinginkan oleh semua orang itu adalah anak kita, generasi kita adalah cerdas dan sehat. Dan itu intinya, rohnya, kenapa bisa jadi sehat dan cerdas itu adalah ikan. Gak bisa dipungkiri itu Pak. Tidak bisa dipungkiri dan itu fakta. Jaga OTP bosok kayak siapa ya? Tidak bisa. Karena logika sederhananya begini. Kalau seandainya saya mengambil otaknya Cak Priyo misalkan ya. Otak itu adalah contohnya ya ekstrim banget Pak, tapi ya wis kudu monggo nggih. Otak itu adalah asam lemak. Otak itu adalah asam lemak omega 3. Lemak itu. Jadi kalau seandainya kita ingin membuat otak berkualitas, otak yang cerdas, maka kita harus membuat otak itu dari bahan aslinya. Apa bahan aslinya? Itu omega 3. Itu adalah ikan. Itu jelas kalau seandainya kita kepingin membuat otak dari kerupuk, tadi iwak kerupuk tadi itu, maka ya jangan kaget kalau seandainya disebut dengan otak kerupuk, dia memang bodoh, akan jadi bodoh. Anakmu iki. Gak usah tersinggung. Jadi memang ketika kehamilan 80% otak terbentuk itu pada masa kehamilan. Jadi mari kita buat otak dengan bagus ya. Di dalam perkembangannya bahwa ikan itu ternyata banyak manfaatnya. Salah satu disebut sama itu anti rematik dan sebagainya. Kita barusan ditemukan bahwa ikan itu adalah sebagai anti inflamasi atau anti peradangan. Segala penyakit yang biasanya diakhiri dengan is itu ya, hepatitis, osteoporosis, faringitis, terus kemudian aterosklerosis. Itu adalah ditandai dengan peradangan. Dan anti peradangan atau anti inflamasi yang paling bagus itu omega 3. Ya, omega 3. Tetapi cara memakan omega 3 juga harus kita perhatikan. Cara makan ikan. Yang penting itu bagaimana? Seperti salah satu contoh, ikan itu yang dikhawatirkan bagaimana kalau saatnya diolah jadi abon, digoreng, kemudian dijadikan ini. Apakah nilai proteinnya turun? Tidak.
Jadi protein itu tidak akan hilang dengan digoreng, dengan dibuat abon, dengan dikukus, tidak akan hilang. Jadi proteinnya tetap gitu. Omega 3 itu biasanya mengumpul pada kepala ikan. Mengumpul pada kepala ikan. Jadi buat anak-anak kita itu berikan ikan yang dimakan bersama dengan kepalanya tadi. Ikan teri tadi. Nah, nun sewu, arek kirine gak percaya. Kula niki diseneni. Gara-gara mangan segolode iwak pindang. Nggih. Biasa wenene jarene sakno kucing. Sebab kula nek mangan pindang cilik ngoten niku mlebu sandas-dase. Lah kucingku mangan opo di sana? Ya, jadi ini strateginya. Sama satu lagi yang sudah sering sekali didengar oleh masyarakat yang pemahamannya agak keliru, itu adalah bahwa dibedakan antara ikan yang dari darat, ikan dari tawar, kemudian sama ikan laut. Dua-duanya itu mengandung protein. Dua-duanya itu serat proteinnya lebih pendek daripada daging dan sebagainya. Dan itu kalau seandainya dimasukkan ke dalam tubuh, itu gampang diserap oleh tubuh, malah justru membuat saluran pencernaan kita bagus. Ya, perbedaannya adalah memang ikan laut itu kaya omega 3. Tetapi ikan tawar, ikan darat itu adalah kaya banyak albumin. Albumin itu adalah protein yang sangat bagus. Yang sangat bagus untuk ginjal. Sorry. Yang sangat bagus untuk ginjal. Sampeyan sewu. Kula niku mboten terus goblok ngoten mboten. Mboten ya. Jan baru ngerti ngoten maksudnya. Albumin niku albumin itu protein yang sangat bagus supaya ginjal kita terawat dengan bagus. Sebab penyakit gagal ginjal itu sekarang sudah mulai banyak gitu. Oleh karena itu kalau seandainya kita banyak mengkonsumsi, terutama orang dewasa semacam kita, itu dari ikan lele misalkan, kemudian water, kemudian belut dan sebagainya, itu justru malah kualitas ginjal kita bagus gitu. Jadi yang pasti bahwa banyak sekali manfaat daripada ikan. Ya antarkan oleh Pak Hamid tentang bahwasanya potensinya tidak hanya tentang kualitas manusianya akan hebat, tetapi perputaran perekonomian di Jawa Timur akan hebat pula, dan diyakinkan dari kajian gizi bahwasanya nggak perlu diragukan, bahkan bila perlu dulur. Nah, derek zaman bekali anak sampean. Nduk, nek ana kancamu goblok, congok, omong ono, gak tau mangan iwak ta? Ngono. Kita bangun budaya itu. Kalau kita yang nuturi gegeran, anak sampean sama ngomongi, Nduk, nek ana kancamu goblok, ngomongno, gak tau mangan iwak ta awakmu anakna. Derek, saatnya kita membangun peradaban. Sudah bukan saatnya lagi kita bentrok, geger, debat dan gak karu-karuan. Duduk bersama, suasana ini dulu pernah ada di Nusantara, di Jawa Timur, yaiku ngelumpuk nang gubuk, rembukan barang sing kena, isok noto peradaban masa depannya keluarga, anak turunnya awake dhewe. Saatnya dari desa kita bangkitkan budaya itu. Makmurnya desa, jayanya negara. Maka tibalah saatnya kita melihat bagaimana kebijakan pemerintah provinsi yang ada di pemerintah provinsi itu dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan. Secara teknis pelaksanaannya bagaimana, ketika sudah dibicarakan kualitas manusia adalah dibutuhkan gizi yang baik dan juga diantaranya adalah perikanan, dan itu bagian dari perputaran ekonomi. Maka Pak Toto, monggo niki kita juga pengen sampean ceritani kebijakan Pak Dekarwo, Gus Ipul beserta jajaran yang lain mendukung lampahan itu. Terima kasih. Gerakan memasyarakatkan makan ikan ini memang gerakan nasional, Pak Pri. Jadi di seluruh Indonesia ini akan melaksanakan itu, dan di Jawa Timur insya Allah yang paling banter dan yang paling
hebat kira-kira begitu. Karena Jawa Timur ini dengan prestasi bersama Forikan, Forum Peningkatan Konsumsi Ikan itu tadi yang diketuai oleh Ibu Nina Soekarwo. Maka kegiatan-kegiatan ini semakin hebat. Segmen yang dituju tadi tidak hanya orang tua atau kita, mulai dari bayi yang masih di perut itu perlu asupan dari ikan itu tadi. Saat hamil. Iya, itu tadi. Bila perlu bahan sing gawe hamil kudu wis berkualitas ya, itu tadi gitu. Dari yang masih di perut sampai balita, terus remaja, dewasa, sampai manula itu pun sangat perlu untuk mengonsumsi ikan. Tadi seperti disampaikan Pak Amit tadi itu, maka kepentingan untuk ikan tadi itu banyak sekali. Ada kepentingan ekonomisnya, ada kepentingan sehatnya, ya, ada kepentingan kesejahteraan itu tadi. Nah, ini masyarakat kita memang tidak cukup hanya kuat dan sehat, tetapi harus cerdas seperti Bapak sampaikan tadi. Ya. Maka segala usia tadi akan diharapkan bisa membudayakan diri untuk makan ikan. Itu ya. Tadi. Dari gerakan nasional diterjemahkan di provinsi aktivitasnya sampai seperti itu. Sampai seperti sebagai penunjangnya dengan adanya produk-produk seperti ini. Betul. Pemerintah dibantu dengan Forikan yang terbentuk di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten sampai kecamatan itu ada Forikan. Itulah yang akan menggerakkan ikan ini agar menjadi budaya makan ikan. Agar menjadi budaya makan ikan. Tadinya kalau ikan itu mungkin ada sedikit kurang diterima, ojo makan iwak nanti gatelen. Nah, sekarang kita budayanya ya sempat ngono omongan tonggo sing koyo ngono. Lah gitu, Pak. Kira aku tok ngono lho. Nah, sekarang kalau enggak makan ikan itu kita gatel. Iya. Jadi kalau kemarin makan ikan gatel itu, kalau sekarang nggak makan, loh, saya gatel, saya nggak makan ikan gitu, Pak. Pemahaman tuh ya. Yang berikutnya juga ikan itu harus berada nanti di mana-mana, mudah didapat. Ikan itu sampai ke pelosok desa, sampai ke gunung pun itu harus mudah didapat. Lah niki pengke Pak Amit sing kula tangkleti luwih jerone perkara iwak iso sampai tekan ndi. Monggo lanjut terus Pak. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya, ikan itu harus murah, Pak. Harus terjangkau di masyarakat. Maka banyak kita produksi ikan-ikan, tidak harus ikan yang mahal, udang, tuna, Pak. Ikan yang murah-murah juga banyak. Kalau kita bandingkan dengan harga protein dari hewan-hewan yang lain, protein yang lain, ikan itu masih lebih murah dibanding dengan protein yang lain. Maka kita saatnya lah, kita itu meninggalkan daging merah, menuju ke daging putih. Daging ikan itu daging putih, Pak. Nah, kira-kira gitu. Ini sebagai pengantar nanti diskusi lebih lanjut gitu. Monggo, Pak. Mike, Ika, ayo. Ibu ngarepe. Sinten iki? Sopo? Ya. Nama dari mana? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Aini, saya dari Dupak Makmur Bersama Surabaya. Bapak, saya pengolah udang segar, kami olah jadi udang kremes, wader segar, kami olah jadi wader kremes. Yang ingin saya sampaikan untuk menghadapi MEA tahun depan ini, Pak. Ini dari segi ekonominya ya, Bapak. Biasa makan ikan ya, Bu? Oh iya. Makannya cerdas ya. Makannya cerdas. Mohon untuk pemasaran, perizinan bisa lebih mohon perhatiannya. Kemudian agar produk kita tidak kalah dengan produk lain, untuk packagingnya juga, Pak. Sip, matur nuwun. Matur nuwun. Wong Dupak. Dupak ngerti packaging. Packaging barang. Kulino mangan iwak. Iya. Iya. Selanjutnya, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sukis dari Sedati. Sidoarjo. Ya, Sidoarjo. Saya mau tanyakan masalah gizi nih, Pak. Kami sebagai pelaku usaha butuh statement jelas bahwa ikan olahan, baik itu dikeringkan, pasteurisasi, frozen, itu bahwa asam lemaknya itu benar-benar nggak hilang, nggak rusak. Karena masyarakat kita itu sukanya yang seger-seger, malah sekarang yang hidup-hidup. Nah, terus selanjutnya apakah boleh nanti di kemasan kita itu ditulisi mengandung omega 3 biar nggak hanya kapsul omega 3 aja, Pak, yang laku. Wah, top.
Sampean pancen ngeten. Sering makan ikan ya? Kemudian selanjutnya ada yang lagi tren di masyarakat itu masalah formalin kan. Mungkin yang saya butuhkan dari pemerintah itu ada berkala lah ya, kayak kita baik itu dari segi pasarnya mungkin, karena saya ngambil ikan-ikan dari pasar. Saya memanfaatkan nelayan-nelayan yang ada di sekitar saya untuk bisa setor ikan, itu pengecekan formalinnya. Karena memang masyarakat itu takut makan ikan karena isunya berformalin, seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Ya. Dua dulu. Dua dulu. Derek dan Retan, pada intinya Gubuk Rembuk adalah penyeimbang. Ketika masyarakat dikei hembusan tentang isu gosip yang bersifat formalin, ya gunane sajane awake dhewe kudu cerdas nek kulino mangan iwak sampean mesti iso mikir sampe tekan kono. Ya, ngene. Jangan-jangan iki mek supaya produk iki supaya payu mateni pasarane sing iki. Nah, ketika kita mampu berpikir dengan cerdas, kita akan mewaspadai iki asli apa paten-patenan perkara pasaran. Beliau tadi udah menyampaikan ya apa nek dikek tulisan langsung dan lain sebagainya. Kira-kira Mea 2015 menit tanggal 31 Desember teko, kita siap bertarung apa tidak. Nah, ini nanti akan dibahas lebih detail dan kali ini mungkin koyoke luwih enake ge seger-segeran. Nya iki lho komedi 3 nih akeh. Ayo. Selain dialog seperti ini, langsung tanya jawab, SMS tetap langsung akses saja karena memang pertanyaan itu bagian dari informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah dan salur aspirasi unek-unek panjenengan. Tapi mohon maaf karena ini bersifat teknis, tidak diladeni perdebatan lewat SMS. Jadi bersifat informatif. Nah, ono pitakonan ini maka langsung cek lapangan. Pelaksanaan tugas di lapangan bagaimana. Baik, lanjut. Bapak ya Gus yang di atas. Oh, ibu-ibu ya, Bapak ya, Bapak. Iya. Monggo, Pak. Yang baju ya, selamat. Oke. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Banyuwangi, nama saya Tommy. Sebentar lagi kan Mea, Pak. Iya. Dalam hal ini kebijakan apa yang pemerintah buat yang pro UMKM khususnya perikanan, Pak? Terima kasih. Banyuwangi pundi jenengan, Pak? Apa? Banyuwangi mana? Muncar, Pak. Muncar. Saudara kita Banyuwangi, Muncar. Iya. Dek ngene intine siap tarung awak dhewe tapi ana dukungan apa gitu dari pemerintah ya. Cetok. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Leni dari UKM Kerupuk Konjamadu Sawan Buduran Sidoarjo. Oh, Buduran. Yang mau saya tanyakan gimana solusinya untuk membudayakan balita untuk gemar makan ikan. Budaya mulai teko balita. Iya, mulai balita. Soalnya kan susah Pak ya kalau balita.
Ya, matur nuwun. Ya. Matur nuwun. Oke. Sip. Jadi dimulai dari Pak Amit, monggo Pak Amit. Pun. Terima kasih. Nah, inilah gunanya urun rembuk ya, diskusi. Kelihatannya ada respon dari masyarakat. Tadi sudah kita dengar sendiri. Bukan hanya kita. Saya salut juga sama Cak Priyo. Tanggal Mea saja udah tahu dia 31. Lebih cerdas ya. Akhir makan ikan ya? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Niki saya kecerdas iki, Pak. Senengane mangan tanggane. Lah, oleh karena itu tadi juga disampaikan mungkin sekaligus ya Mas ya. Tadi dikatakan apa sih program-program unggulan dalam rangka menghadapi MEA. Kita selalu terngiang-ngiang, jangan-jangan kita sebagai penonton saja. Atau kita ikut terlibat di dalamnya. Apa antisipasinya. Kemudian untuk memenangkan kompetisi. Kan selama ini barangkali kita berkompetisi kalau kita bisnis katakanlah sekitar 245 jutaan saja. Tapi dengan adanya MEA itu kan berkembang pangsa pasar mencapai 600 atau 700 juta kalau nggak salah ya. Kalau kita lihat ada peserta dari anggota MEA. Nah oleh karena itu kita lihat memang ada beberapa kendala. Sepanjang kita berbisnisnya ada kepastian pasar untuk sementara kan akan bertahap dulu. Kalau kita lihat nanti misalnya katakanlah tadi packaging. Packaging sudah kita perhatikan dengan sedemikian rupa rapi, lalu kita bisa kompetisi. Nah ini akan bisa menguntungkan bagi kita semua. Tadi menarik memang, saya ada program sebetulnya, ada program Jawa Timur, Pak Dekarwo, bagaimana sih mensiasati. Karena bukan hanya Muncar menurut saya. Banyak sekali, ada sekitar 2.700-an ya kakak yang bergerak di daerah-daerah pantai, kakak, nelayannya. Nah ini ada prioritas sebetulnya, ada prioritas, bisa nggak mereka yang kita bantu, kemarin itu kita sudah diskusi sama teman-teman CPS, apa namanya, dia ada dapat membantu untuk menjadi jaminan kesehatannya, misalnya seperti itu sudah ada Bu. Nah jadi alokasi besar kemarin Pak Dekarwo bilang ada lebih kurang sekitar 400 miliar saja ya untuk membantu kegiatan-kegiatan kecil itu. Nah nanti tinggal orang-orang ini bisa kita upgrade lalu kita itu akan lebih baik. Kemudian saya ingin menambahkan juga sebenarnya Bapak, tadi manfaat betul daripada ikan. Saya masih tertarik dengan ejakulasi dini tadi ya. Saya tetap saya ngantuk. Karena apa? Itu ternyata insang tongkol ambek jeruk purut. Direbus demikian rupa 3-4 jam lalu kita remas betul. Dan itu diminum rutin katanya seminggu sampai 3 kali. Saya sampai catat itu. Enggak perlu berobat ke apa itu? Singapura. Jepang. Tetapi tetap maknya yang sama ya, bukan berarti maknya berbeda. Itu bahaya juga Cak Priyo ini. Gitu. Sama nolah apa mentelengi aku. Salah apa aku. Nah tadi juga saya tambahkan juga masalah formalin. Mbak Kis itu saya juga di Sedati ini, dekat-dekat berarti tangga gitu. Saya di Sedati Asri di sana, jedak sekali. Kalau kita sudah melihat di Sedati itu tak lihat ada teman-teman yang usaha. Sebetulnya masih banyak saudara-saudara kita itu yang berusaha UKM dengan modal yang sangat kecil, yang tergantung dengan bank titil sebetulnya, dan itu potensi. Tetapi ketika dia mau ke bank unbankable, katanya seperti itu. Nah, masalah formalin sebetulnya ada tugas pokok dan fungsi mungkin di dinas kesehatan ya. Di dinas kesehatan itu bahkan ada beberapa kemarin mereka sudah siap berapa mengevaluasi makan-makan yang berformalin. Karena ini akan mengganggu juga Cak Priyo. Nah oleh karena itu janganlah khawatir, saya kira sepanjang ada ibu-ibu, bapak-bapak yang memang betul-betul ingin melaksanakan, meningkatkan UKM-nya di bidang ikan ini akan disupport oleh pemerintah dengan jalur dan ketentuan yang sudah ada itu. Banyak sekali ada yang bisa kita lakukan, terutama lewat nanti Dinas Perikanan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Pak Toto, monggo. Aman tambahan ini masyarakat ini. Berkait dengan tadi program yang ditanyakan untuk sampai kepada balita. Nah ini kita ada kegiatan gemar ikan nanti atau budayakan makan ikan itu kepada posyandu Bapak. Iya. Gerakan. Dengan demikian ibu-ibu yang tadinya itu hanya di posyandu
hanya berkaitan untuk timbang bayi dan lain sebagainya. Di situ adalah gerakan-gerakan memasyarakatkan makan ikan melalui menu-menu balita. Iya, niki kula elingaken gitu ya. Derek rentetan pengurus Posyandu sak Jawa Timur. Biyen wis diawali hadirnya Posyandu perkara nimbang bayi, maksud tak gak didol-dol mek ditimbang-timbang tok. Ya, ambek mangan kacang ijo. Ya kan? Saiki saatnya kita perkembangkan lagi kegiatan Posyandu gak mek nimbang bayi, sampai gak tau didol mek ditimbang tok, gak cuma kacang ijo. Saatnya kita mengenalkan kualitas makanan dari ikan. Ya, ojo terus perkara sampean gak doyan iwak terus sampean gak gelem masakno. Pengurus Posyandu sing gak doyan iwak minggiro titik. Ya, nyekelo administrasi ae, cek ganggu liyane. Gara-gara tingkahe sak wong rong wong akhirnya kader generasi rusak. Gak usah tersinggung aku sing ngomong ya. Pun monggo. Iya. Dengan Posyandu tadi diharapkan gerakan memasyarakat makan ikan khususnya untuk yang masih ibu hamil maupun yang sedang punya anak kecil itu pun akan aku ngomong baik untuk ibu hamil maupun yang sedang dihamili ya. Ya monggo. Kalau dengan Yul jangan lihat jalan Pak. Itu bisa tepat terlaksana. Oleh karena itu kegiatan Gemar Ikan tadi yang tadinya segmen ibu-ibu sangat-sangat besar sekali porsinya. Ibu PKK maupun ibu-ibu yang di Dharma Wanita, Posyandu dan sebagainya itu menjadi porsi yang sangat besar. Sasaran tembak untuk kegiatan gerakan memasyarakat makan ikan. Diharapkan generasi yang diharapkan ibu-ibu tadi memang generasi yang sudah budaya makan ikannya menjadi kuat. Menggarisbawahi teko rangkuman kalimat iki, Dinas Nun Sewu, Dinas Perikanan dan Kelautan diajak omong-omongan, diajak mengkoordinasikan dengan dinas lain gak keberatan ya Pak ya? Siap ya Pak? Lego kan? Nah, kali ini kita juga akan mendalami lagi tentang yang namanya kualitas Pak. Monggo Pak. Nih, mikir, monggo. Kualitas tentang makanan termasuk yang namanya bener apa? Insange tongkol. Ya, saya menimpali saja. Titik ae sing ditutup namanya Pak. Ya, jadi sekarang itu orang barusan menikah. Ya, dulu itu 6 bulan ke depan 80% hamil. Tapi sekarang menunggu 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun itu memang kok sulit hamil. Itu dari hasil penelitian itu menyatakan bahwa kualitas sperma dan sel telur itu memang lemah. Kurang iwak ya. Ya, betul. Dan sel telur itu supaya berkualitas itu berarti kekurangan konsumsi namanya konsumsi yodium. Yodium itu banyak pada produk laut. Baik ikannya maupun rumputnya. Ibu-ibu ya. Ibu-ibunya itu sel telur. Bapak. Kalau bapak itu adalah kekurangan kalau seandainya kepingin berkualitas itu adalah kekurangan zinc namanya. Seng atau zinc. ZN. ZN betul ya. Zinc itu banyak pada seluruh protein hewani, terutama jenis kerang-kerangan. Jadi teripang, udang, cumi, kepiting dan sebagainya. Pun niku kriyen. Siap. Derek. Sampean tak pancing titik cek ngiler anjene. Kita ketok dhisik. Yang jelas ibu-ibu nek kepengin ndang dadi anak mantune nggarap cek gak soro-soro, cepakno kisi-kisine. Nek kurung cetok, sampean cek ana waktu njupuk kertas, njupuk pulpen, iki cek ana komersial break dhisik. Engko sampean cek iso nyatet, cek dibaleni, gak usah kuwatir sebab iki yo ngenteni. Derek, dari desa yang kita sepelekan, yang selama ini bangga nek wong desa iso dadi TKI, iso urbanisasi. Sekarang kita paradigmanya kita balik. Goblok-gobloke wong desa sampai metu teko desane. Karena ke depan makmurnya desa, jayanya negara. Derek, tantretan,
apa gunane Biro SDA? Ya dalam hal ini kayak ngene iki Mang, ketika masyarakat ada aktivitas yang bersifat industri dan juga tentang berkait dengan kesehatan, meskipun Biro SDA itu berkait urusan tani, ternak, kebun, nelayan, lingkungan, akan tetapi Biro SDA lah yang nantinya akan mulai mendayo. Iki Mang butuh penelitian, monggo Dinas Kesehatan sampean bantu, termasuk yang namanya perindustrian, butuh packaging dan lain sebagainya. Gak iso langsung antar instansi, tetapi berbagi informasi Biro SDA yang akan menjembatani bersifat teknis, duduk debat, duduk omong-omongan toh. Baik, di segmen ini kita akan mengulang kualitas manusia. Bapak, Ibu, monggo Pak. Iya. Mengandung yodium, nek kepingin ndang dadi awak seger, ibu-ibu, mbak-mbak. Ya. Prinsipnya memang ikan itu sangat bagus, sangat dibutuhkan. Tetapi tadi ada pertanyaan tentang bagaimana cara pengolahan yang bagus. Jadi harus kita pahami, harus kita mengerti bahwa ikan itu banyak mengandung omega 3, banyak mengandung protein, ya, banyak mengandung zat gizi dan mineral yang lainnya, ya. Dan kita harus bisa memahami kalau seandainya itu diolah, diawetkan dan sebagainya, dimasukkan dalam freezer, kemudian diasap, diasinkan, itu omega 3 maupun proteinnya tidak hilang. Gak lugur Pak ya? Tidak lugur, tidak berkurang. Beda dengan, saya kasih contoh, beda dengan vitamin C. Kalau vitamin C yang ada pada buah-buahan kemudian direbus, kena panas, maka vitamin C-nya akan menurun bahkan hilang. Tetapi untuk protein tidak. Ya. Tetapi meskipun kita harus bisa memahami bagaimana cara makan ikan yang benar. Ini penting, jangan disalahkan ikannya, tetapi cara pengolahannya itu yang paling penting. Contoh, kalau sudah tahu suami kita itu adalah mempunyai penyakit jantung, hiperkolesterolemia misalkan gitu ya. Ya jangan banyak makan gorengan, maka makan ikan yang bagus jangan digoreng, tetapi dikukus, ditim, direbus, itu strateginya. Cemplung nogo jangan asem. Cemplungnya jangan asem gitu, benar ya. Tetapi kalau seandainya anak kita yang normal, yang masih sehat, ibu hamil yang membutuhkan energi yang lebih banyak untuk perkembangan janinnya, maka ikan tersebut ya digoreng, dibuat tepung. Kenapa? Karena ikan itu proteinnya sekian, tapi ketika ditambah tepung, itu menjadi energinya menjadi naik. Ketika digoreng, itu menjadi naik. Nah, ini menjadi bagus gitu loh. Jadi kita bisa memahami itu. Contoh lagi, kalau seandainya diawetkan misalkan, kalau seandainya diawetkan, maka orang yang hipertensi itu memang tidak boleh. Karena di dalamnya pasti tinggi natrium, tinggi garam. Tetapi kalau seandainya anak kita yang masih normal, tidak usah khawatir. Kelebihan natrium, kelebihan lemak dan sebagainya akan dibuang oleh tubuh. Melalui ginjal, melalui feses dan sebagainya. Jadi tidak usah khawatir. Tapi yang jelas bagaimana cara pengolahan yang bagus itu. Kreativitas, inovasi daripada teman-teman UMK sangat luar biasa Mas. Itu sekarang itu ikan dikasih dengan cabai, itu bagus. Ya. Nah, ada pertanyaan menarik yang terakhir tadi. Itu adalah bagaimana supaya balita itu bisa mengkonsumsi atau makan ikan dengan bagus. Jadi setelah ASI eksklusif 6-12 bulan, maka dianjurkan namanya makanan pendamping ASI atau MPASI. MPASI itu diberikan kepada bayi sesuai dengan kualitas, dengan struktur usus bayi tersebut. Apa itu? Harus lembut. Dari sekian jenis protein, daging merah, maka daging putih itu menjadi bagus. Struktur protein itu lebih pendek. Dan kalau saya masuk ke dalam bayi kita, itu justru malah bagus untuk saluran pencernaan dan gampang diserap oleh tubuh. Justru itu membuat lebih cerdas. Pada intinya ikan gak iso dikalahno. Betul, ya, betul. Iya memang, betul. Jadi tergantung dari dulur-dulur khususnya Posyandu, yakinkan masyarakat di sekitar. Karena sampeanlah ujung tombak peradaban masa depan. Sampeanlah yang akan menyiapkan generasi. Makanya dari Posyandu kita harapkan memahami persoalan ini dan sering-sering gedok tular omong-omongan. Dan untuk dulur-dulur sing UMKM, monggo Pak Toto sampean yakinkan be ono tingkat kesulitan. Iya. Terutama ini pesan dari Dinas Perikanan, barangkali Bapak Ibu yang sekarang lagi semangat-semangatnya bergerak di bidang perikanan, gitu, menghadapi MEA itu memang perlu dihadapi karena memang mau tidak mau kita harus berhadapan, gitu ya. Maka dekat-dekatlah, rapat-rapatlah dengan Dinas Perikanan karena banyak program, banyak kegiatan yang sedang disiapkan untuk Bapak Ibu semua, gitu Pak. Amin.
Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Toto. Berarti tidak bisa anu lagi, Bu. Yang penting menurut kami ada 3 hal pokok dalam rangka kita mensosialisasikan gemar makan ikan, tujuannya sehat dan ekonominya meningkat. Pertama, bagaimana kita meningkatkan kesadaran para kader ini semua untuk mencoba mensosialisasi itu di tingkat desa, di tingkat kelurahan, di tingkat saudara keluarganya dan seterusnya. Nah, sehingga semua orang Sara tidak ada yang jelek. Tadi zinc itu ZN, kemudian ada lagi katanya ibu hamil itu bagus sekali kalau kita makan ikan dengan kandungan Fe-nya yang rada tinggi, zat besinya kalau nggak salah ya. Tadi saya bilang tidak dalam kapasitas itu. Nah, jadi ini betul. HDL, ada yang dikatakannya tadi adalah HDL, apa itu high density lipoprotein, entahlah itu. Tapi itu ternyata betul untuk jantung dan itu betul untuk masalah ikan juga. Sehingga bagaimana kita ingin mensosialisasikan di tingkat desa. Yang kedua menurut saya adalah setelah kita mencoba memasarkan, mensosialisasikan, menyemangati orang untuk makan ikan, kita juga sebagai contoh bangunlah komitmen kita tiada hari tanpa makan ikan. Nah itu saya kira. Sudah? Nah yang terakhir kita harus cerdas betul membangun intensitas komunikasi. Terutama tadi dari misalnya dari UKM, ada dinasnya, tinggal kita ngatuk-ngatuk noai. Nah kalau 3 komponen ini bisa kita lakukan, saya yakin melalui Rembuk Deso itu masyarakat kita akan jaya. Saya kira itu. Terima kasih. Ono ZN, seng, ya, memang sing, seng. Jadi sing ono iku mek ono ndek iwak laut. Ya, aja keliru informasi iki. Oh, nek kepengin awakmu tidak ejakulasi dini kongon mangan dream. Mene ya sempal kabeh lambemu, ya. Dulur, derek. Acara iki gak bedane ndelok PT kan. Ya ngetok nondok, ya ada sing ngetokno telek. Nek sampean ndelok guyone tok gak dadi sampean. Tapi ndek kene banyak input, banyak informasi migunani ke sampean. Sebab mau gak mau kita harus terus bergerak, berjuang, membangun, mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yaitu satu mean sajane. Makmurnya desa, jayanya negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.